Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang semuanya. Baiklah, pertama-tama marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah diberikannya keridhaan serta kesempatan sehingga kita dapat menghadiri diskusi pada mata kuliah kesehatan mental. Dan yang saya hormati Bapak Muhammad Fahli MED selaku dosen pengampu pada mata kuliah kesehatan mental. Dan yang saya sayangi teman-teman sekalian. Sebelumnya saya akan memperkenalkan nama-nama kelompok kesehatan mental yang kelompok ke-1. Yang pertama ada Saudara Muhammad Rafi Al-Muklis, Saudari Resti Julianur Alfiza, Saudari Andrea Yunis Agusti, Saudari Rizka Afifa, dan Saudari Nur Habibah. Langsung saja diskusinya dimulai. Yang pertama materi akan disampaikan oleh Saudara Muhammad Rafi Al-Muklis. Kepada Saudara Muhammad Rafi Al-Muklis, saya persilakan dengan segala hormat. Baik, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 1, yaitu dari mata kuliah kesehatan mental akan membacakan presentasinya, yaitu dengan judul Sejarah Kesehatan Mental, Batas Kesehatan Mental. Baik, langsung saja. Yang A, sejarah kesehatan mental. Penyakit mental merupakan suatu gangguan atau penyakit yang dapat mengalami dan mengacuh seseorang untuk menjalani kehidupan sehari-harinya dengan normal. Komponen kesehatan mental secara umum sangat penting untuk diketahui, bukan hanya memicu suatu kesehatan mental sebagai ilmu yang digunakan untuk mencapai serta memelihara kesehatan secara psikologis. Perkembangan kesehatan mental. Keberadaan penyakit mental telah ada sejalan dengan keberadaan manusia. Walaupun ketika sekarang, bahkan ketika seseorang manusia belum dapat memberikan istilah untuk menjelaskan keadaan mental sendiri. Pada sejak masa purba hingga ke masa sekarang, beberapa masa perkembangan kesehatan mental, yaitu pertama, zaman prasejarah. Penyakit mental seringkali dengan dianggap sebagai suatu hal yang berhubungan dengan demonologi, yaitu suatu peradaban atau routine yang menyebutkan bahwa seseorang perilaku tidak normal. Mengatasi gangguan mental ini pun sering terjadi sesuatu dengan anggapan dan kesimpulan mereka, yaitu menggunakan mantra dan ramuan-ramuan tertentu untuk menyembuhkan seseorang yang sedang terkena gangguan mental. Akan tetapi, para dukun ini juga memiliki kebijakan tersendiri, yaitu menyingkatkan orang yang sakit yang benar-benar membahayakan kekelompokan atau sukunya. Yang B, zaman Roma dan Yunani kuno. Banyak cendikawa atau para ahli yang bermunculan di masa ini, yaitu antara lain 2 orang ilmuwan. Beberapa dalam mulai adanya pendekatan yang dilakukan secara rasional dan lebih manusiawi terhadap kondisi orang yang mengalami penyakit mental. Selain itu, ada beberapa ilmuwan lainnya yang menjelaskan pengertian bahwa kesehatan mental, yaitu di antara lain para ilmuannya, yaitu yang pertama, Pistorogis, yaitu pada masa 500 sebelum Masehi. Cendikawa yang menjadi seseorang pertama dalam memberikan penjelasan secara ilmiah terhadap penyakit mental. Yang kedua ada Hippocrates, yaitu pada zaman 460 sampai 377 sebelum Masehi. Dikenal juga sebagai bapak kedokteran. Dialah yang menemukan ilmu medis modern dengan misalkan dari agama, takhayul, sihir, dan kepercayaan terhadap dewa-dewa. Yang kedua ada Plato, yaitu pada tahun 429 sampai 347 sebelum Masehi, menyatakan bahwa gangguan mental seseorang merupakan sebagian dari gangguan moral, fisik, dan juga gangguan dewa-dewa. Yang kedua ada Elespisides,
yaitu 3 dokter dari Yunani yang memberikan penjelasan dengan pendekatan munalistik mengingat gangguan mental. Mereka menyatakan bahwa penderita gangguan mental harus diberikan perilaku yang lebih manusiawi. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Muhammad Rafi Al-Muklis. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Resti Julia Nur Alfiza. Kepada Saudari Resti Julia, saya persilakan dengan segala hormat. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, 3. Zaman kegelapan. Satu kekurangan dari zaman para cendekiawan Yunani adalah bahwa pendekatan-pendekatan ilmiah yang dikemukakan para ahli waktu itu kurang memperhatikan aspek tahayul yang masih dipercaya banyak orang. Itulah sebabnya pada masa kegelapan ini berbagai ilmu demonologi kembali muncul dan jalan keluar melalui eksorsisme atau pengusiran setan kembali digunakan. Ketahuilah juga berbagai teori dalam bidang psikologi, antara lain teori psikologi industri, teori kepercayaan diri, dan teori identitas sosial. Yang keempat, zaman pertengahan. Zaman ini dinamakan pada kurun waktu antara 400 hingga 1500 sebelum Masehi, di mana pengaruh dari kalangan gereja dan Kristen mulai meluas. Ada beberapa peristiwa penting pada masa ini, yaitu yang pertama pada tahun 1484, Paus Innocent ke-8 meminta para pendeta di seluruh Eropa untuk menghukum mati para tukang sihir, sehingga lebih dari 100.000 orang telah dibunuh karena dituduh sebagai penyihir. Yang kedua, pada abad ke-15 dan 16, dibangun suatu tempat penampungan bagi orang-orang yang menderita penyakit mental untuk memisahkannya dari kehidupan normal. Yang ketiga, bersamaan dengan perkembangan agama Islam, di negara-negara Arab juga berkembang ilmu kedokteran dan ilmu pengetahuan lainnya. Yang kelima, zaman Renaissance, yaitu masih ada lingkungan yang mendasari penyakit mental dengan pengobatan tahayul dan perilaku yang tidak manusiawi pada zaman ini. Walaupun demikian, mulai ada beberapa ilmuwan yang memberikan pencerahan terhadap pasien gangguan mental. Seperti Paracelsus 1493 sampai 1541, ilmuwan dari Swiss ini menolak demonologi dan mengemukakan teori bahwa penyebab gangguan mental adalah penyakit psikologis. Yang kedua, Agrippa tahun 1486 sampai 1535 di Jerman, Heinrich Cornelius Aprigaz berupah melawan korban kemunafikan dan korban pelaksanaan kusisi. Dan yang keenam, abad ke-17 hingga ke-20, ciri yang menandai pertengahan abad ke-18 adalah banyaknya pembaharuan sosial, politik, dan ilmu pengetahuan. Pada awal zaman ini, dimulai ada kecenderungan terhadap memberikan perawatan khusus untuk pasien gangguan jiwa dengan memusatkan penelitian terhadap klarifikasi dan sistem perawat, mengidentifikasi, menyelidiki, dan mengobati berbagai penyakit secara rasional termasuk penyakit mental. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Resti. Materi selanjutnya disampaikan oleh Saudari Nur Habibah. Kepada Saudari Nur Habibah, saya persilakan dengan segala hormat. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk mempresentasikan materi saya. Di sini saya akan melanjutkan materi Di sini saya akan melanjutkan materi yang dipresentasikan oleh Saudari Resti, yaitu batasan kesehatan mental. Apa yang kita bayangkan mengenai kesehatan mental? Pasti yang ada di pikiran kita adalah sehat jiwa kita, pola pikir kita tanpa ada tekanan dari siapapun. Komponen kesehatan mental secara umum sangat penting untuk kita ketahui. Bukan hanya orang yang profesional saja, namun semua orang yang harus mengetahui dan menjaga diri dan mentalnya. Di mana jika mental kita tidak baik, maka bisa menghancurkan dan menghalangi masa depan diri kita sendiri. Kesehatan mental juga mempunyai batasan, di antaranya
di mana sikap kepribadian kita yang terhadap orang lain, yang baik terhadap orang lain dan diri kita sendiri. Mengenal dengan baik diri kita sendiri, apa kemampuan kita dan apa kekurangan kita. Dan keinginan, tunggu bentar ya. Astagfirullah. Baik, saya akan lanjutkan. Mengetahui kemampuan kita dan kekurangan kita, pola hidup kita yang baik, kelakuan dan keinginan yang bisa kita lakukan tanpa ada tekanan dan paksaan dari orang sekitar. Jika mental kita sehat, maka kita akan bisa menjalani hidup ini dengan baik. Tapi justru sebaliknya, jika kesehatan mental kita kurang baik, maka kita akan lebih merenungi, lebih meratapi diri kita sendiri, dan waktu kita habiskan untuk waktu bisa kita habiskan untuk diri kita sendiri tanpa melakukan apapun, dan itu bisa merugikan kita dan juga menghancurkan masa depan kita. Dan yang selanjutnya, ruang lingkup kesehatan mental. Di sini ada promosi kesehatan mental, yaitu yang mampu meningkatkan kesehatan mental kita berdasarkan keinginan dan kemampuan kita. Yang selanjutnya, prevensi primer, di mana ini untuk mencegah adanya gangguan mental dari lingkungan sekitar kita. Selanjutnya ada prevensi tersier, di mana prevensi tersier ini adalah tahap awal pemulihan mental seseorang yang sudah gangguan mentalnya tidak baik lagi. Dan selanjutnya kajian ruang lingkup kesehatan mental yang akan dilanjutkan oleh Saudari Yunis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Nur Habibah. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri, Adrian Yunis Agusti. Mohon waktunya sebentar. Mental hygiene. Di tempat kerja, lingkungan kerja memainkan peranan penting dalam kehidupan manusia. Lingkungan kerja tidak hanya menjadi tempat mencari nafkah aja, ajang persaingan bisnis, dan peningkatan kesejahteraan hidup, tapi juga jadi sumber stres yang memberikan dampak negatif terhadap kesehatan mental bagi semua orang yang berinteraksi di tempat kerja tersebut. Banyak masalah yang mengakibatkan gangguan mental di tempat kerja yang diakibatkan oleh stres. Apabila salah satunya masalah tersebut menimpa suatu lembaga atau perusahaan, maka itu terjadi stagnasi produktivitas kerja di kalangan pimpinan atau karyawan. Jika hal ini terjadi, maka tinggal menunggu kebangkrutan lembaga atau perusahaan tersebut. Berdasarkan hal itu, bagi para pimpinan lembaga, pemerintah, atau swasta yang menginginkan tercapainya keberhasilan, sangatlah penting untuk memperhatikan mental karyawannya, agar mereka dapat mengembangkan kiat-kiat untuk mencegah terjadinya masalah gangguan emosional dan memperkecil sumber-sumber terjadinya stres. Mental hygiene dalam kehidupan politik, nggak sedikit orang yang bergelut dalam bidang politik yang mengidap gangguan mental seperti pemalsuan ijazah, money politik, KKN, khianat kepada rakyat, dan stres yang menimbulkan perilaku agresif karena gagal menjadi calon legislatif contohnya. Mental hygiene di bidang hukum, seorang hakim memiliki pengetahuan tentang mental agar dapat mendeteksi tingkat kesehatan mental terdakwa atau para saksi saat proses pengadilan berlangsung. Terima kasih. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Rizka Apipah. Kepada Saudari Rizka Apipah, saya persilahkan dengan segala hormat. Baik, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan membacakan materi. Yang keempat, mental hygiene dalam kehidupan politik. Tidak sedikit orang yang bergelut dalam bidang politik
yang mengidap gangguan mental seperti pemalsuan ijazah, money politik, KKN, khianat kepada rakyat, dan stres yang menimbulkan perilaku agresif karena gagal menjadi calon legislatif. Yang kelima, mental hygiene di bidang hukum. Seorang hakim perlu memiliki pengetahuan tentang mental hygiene agar dapat mendeteksi tingkat kesehatan mental terdakwa para saksi saat proses pengadilan berlangsung. Yang keenam, mental hygiene dalam kehidupan beragama. Pendekatan agama dalam penyembuhan gangguan psikologis merupakan bentuk yang paling tua. Telah beberapa abad lamanya, para nabi atau para penyebar agama melakukan terapeutik. Semakin kompleks kehidupan, penting penerapan mental hygiene yang bersumber dari agama dalam rangka mengembangkan atau mengatasi kesehatan mental harus akan nilai-nilai agama. Yang pertama, fisik. Perkembangannya normal, tidak adanya cacat fisik, melakukan tugas secara fisik atau menggunakan tenaga dengan baik, sehat, tidak sakit-sakitan, fisik tidak lemah atau dalam kondisi mudah kelelahan dan sejenisnya. 2. Psikis. Menghormati diri dan orang, adanya rasa humor dan juga rasa ingin membahagiakan diri dan orang lain. Yang ketiga, sosial. Adanya sikap empati dan simpati. Bisa berkomunikasi dan memiliki hubungan baik dengan orang lain, di mana hubungan bersifat fair atau sportif. Yang keempat, moral atau religius. Beriman kepada Tuhan yang dipercaya serta taat mengamalkan ajarannya. Maka dari itu kita harus mengetahui ruang lingkup kesehatan mental kita. WHO mengidentifikasi kesehatan mental sebagai keadaan di mana seorang individu menyadari kemampuannya dalam mengatasi stres. Kesehatan mental ini nggak kalah penting dengan kesehatan fisik. Dalam penjelasannya lebih lanjut, WHO bilang kesehatan baru tercapai kalau keadaan fisik, mental, serta sosial seseorang dalam kondisi sejahtera. Definisi ini menjadi penting karena kesehatan ini bukan cuma soal punya atau tidak punya penyakit aja. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Rizka Apipa telah menyampaikan materinya. Dan terima kasih juga kepada pemateri lain yang sudah menyampaikan materinya pada siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada pemateri. Selanjutnya diskusi akan saya tutup. Kurang dan lebihnya mohon maaf jika ada salah kata dalam menyampaikan diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.